Sahabat Suara Tepian, saya juga beruntung berjumpa dengan Ramses Simanulang, salah satu anggota Komisioner KPI Provinsi Sumatera Utara. Iya. Horas Le. Horas. Kita bertepatan di lokasi TBC Lalahi Center. Iya. Baru saja saya sendiri mengikuti Kongres Kebudayaan Batak. Ini sesi istirahat, saya memanfaatkan dengan beliau ini wawancara sebagai anggota komisioner KPI. Bagaimana pikiran gagasan Lai Ramses untuk orang Batak punya konten-konten budaya agar kita memanfaatkan era digital ini untuk bagus begitu? Baik, sahabat semua yang kami hormati, sebagai era digital hari ini, tentunya kita akan bisa menghadirkan kearifan-kearifan lokal yang bisa kita angkat, bisa bernilai, dan bisa kita jual menjadi sebuah nilai yang sangat mahal dan sangat bernilai untuk bisa mengangkat harkat dan martabat budaya Batak secara khusus. Selama ini kan kita lupa bahwa era ini era digital yang harus kita manfaatkan. Bahkan masyarakat lupa dia pulsa yang begitu mahal dikeluarkan tidak penting, tidak harusnya misalnya direkam, padahal ada ruang kesempatan untuk membuat konten-konten bagus. Sebagai anggota komisioner KPI, arahannya agar kita menemukan esensi budaya itu penting, pesan moral dari budaya itu penting. Bagaimana menghadirkan konten-konten itu agar dimanfaatkan baik? Baik, jadi kita sangat menghimbau sebenarnya supaya semua kalangan masyarakat orang Batak, secara khusus generasi muda orang Batak, untuk bisa memanfaatkan media secara cerdas, ya. Jadi membuat konten-konten yang bernilai kearifan lokal, dan juga harus kita bisa mengangkat budaya Batak itu di tengah-tengah bangsa ini, bisa mewarnai supaya nilai-nilai Batak ini juga bisa dilestarikan dengan baik. Nah, harapan kita ke depan, konten-konten yang bersifat lokal ini bisa juga memberikan sebuah warna tersendiri untuk keberagaman bangsa ini. Nah, saya menghimbau juga kepada semua generasi muda, mari manfaatkan media digital ini dengan baik, semaksimal mungkin untuk bisa mengangkat nilai-nilai yang sangat penting dan sangat berguna, ya, apalagi nanti untuk ke depan hari. Sebagai anggota komisioner KPI, selama ini kan yang kita tahu tugas dari komisioner untuk mengawasi lembaga-lembaga penyiaran begitu. Betul. Tentu lembaga penyiaran ini juga bisa diberi masukan agar mereka memberi konten-konten yang mengedukasi begitu. Betul, ya. Apa kira-kira ke depan agar jangan hanya melulu hanya hiburan. Iya. Konten-konten yang mengedukasi itu jarang, atau yang mendidik itu jarang begitu. Iya, baik. Nah, sesuai dengan tupoksi kita, lahir KPID ini adalah untuk melakukan pengawasan dan sekaligus juga melakukan pembinaan, ya, lembaga penyiaran yang konvensional, radio dan televisi. Nah, kita harapkan sebenarnya nanti, ya, di era berikutnya ini, mudah-mudahan ada revisi Undang-Undang 32 tahun 2002. Ya, jadi nanti mungkin KPID akan bisa mengawasi konten-konten yang ada di YouTuber. Nah, ini harapan kita ke depan supaya bisa lebih maksimal nanti, ya, supaya kita bisa mengawasi semua konten-konten, karena banyak saya lihat konten-konten hari ini tidak melakukan edukasi, tidak mendidik, dan tidak melakukan tontonan-tontonan yang bersifat mengedukasi. Nah, harapan kita ke depan akan lahir nanti konten-konten yang bisa menjadi harapan kita ke depan, bisa menjadi tuntunan daripada penonton. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi saya sangat mengharap supaya kita sama-sama menghadirkan konten-konten lokal, dan ini juga merupakan perjuangan amanah daripada Undang-Undang Nomor 32 ini, supaya kita boleh menghadirkan 10% siaran-siaran lokal ini bisa kita angkat, ya, ke permukaan, ke ruang publik, menjadi sebuah tontonan yang sangat manis untuk ditonton dan bisa menginspirasi banyak orang. Kalau KPI misalnya harus juga mengawasi YouTuber, karena memang jujur
dunia sosial ini juga menjadi seperti dua mata sisi uang Betul. atau dua mata sisi pisau. Dia bisa baik tapi bisa jahat. Iya. Karena memang banyak konten juga di YouTube yang tidak mencerdaskan. Iya. Bagaimana pesan dari KPI agar moral dari para YouTuber juga jangan hanya karena viral, hanya karena banyak penontonnya, dia tidak berpikir moral lagi, dia tidak berpikir lagi dampak sosialnya. Sosial. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan memang konten-konten hari ini lebih banyak, lebih cenderung ya nilai viralnya daripada nilai esensi muatan daripada konten-konten lokal itu, atau mungkin tayangan-tayangan yang bersifat lokal ini. Ini harapan kita ke depan supaya bisa memperhatikan dari sisi daripada apakah konten ini bisa berdampak secara positif nanti tayangan-tayangan yang kita tayangkan ini, yang kita upload ini, atau memang merusak generasi moral daripada generasi muda ini. Nah, harapan kita ke depan supaya kita boleh mengangkat topik-topik yang bisa menarik, kita kemas sebuah tayangan-tayangan yang bisa mengedukasi dan ini bisa mengubah perilaku masyarakat, dan ini harapan kita supaya juga nanti lewat tayangan-tayangan ini generasi kita boleh bertumbuh menuju kepada peradaban yang lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ramses Simanullang, Siap. salah satu anggota Komisioner Penyiaran Indonesia di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Ramses. Siap. Atas Terima kasih. bincang-bincangnya. Oke. Demikian bincang-bincang kami, sahabat.